Selain menyiapkan atau membuat media, tentu saja kita perlu mengembangkan kreativitas kita dalam pembelajaran. Ya, tadi ada inovatif, ada kreatif. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. Kreatif itu berarti hasil dari pemikiran kita, begitu ya. Hasil dari pemikiran kita, sesuatu yang memang muncul dari apa yang kita pikirkan atau sesuatu yang baru atau yang lama tetapi kita modifikasi itu juga boleh sebenarnya. Lalu Bapak dan Ibu, kreativitas ini merupakan salah satu keterampilan yang penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Kalau kita menginginkan murid-murid kita kreatif, tentu saja gurunya juga dituntut harus kreatif dulu, ya. Eh, Agak sulit rasanya meminta murid kita menjadi orang-orang yang kreatif, tapi kita tidak kreatif, kita tidak mencoba hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang mungkin bisa mengubah pembelajaran kita di kelas. Lalu pengembangan kreativitas dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai strategi, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tadi ya, pemilihan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Ketika kita menyampaikan materi pembelajaran ke murid-murid kita, kalau bisa disesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid kita. Minat misalnya di murid-murid kita itu saat ini sedang digandrungi apa sih, begitu ya. Nah, kalau bisa kita tahu mau murid-murid kita saat ini sedang gemar tentang sesuatu, sedang tertarik tentang suatu hal. Lalu hal itu bisa kita coba bawa masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, dengan berbagai macam kreativitas yang tentu saja kita punya. Kalau kita berhasil membuat itu, biasanya murid-murid itu keterlibatannya akan lebih tinggi karena merasa cocok dengan minatnya, cocok dengan ketertarikannya, atau cocok dengan dengan bakatnya, gitu ya. Apakah misalnya berbakat dalam olahraga, seni dan sebagainya. Kalau bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang kita berikan, itu sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah bagaimana eh, pembelajaran yang kreatif itu kita memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu. Eh, Bapak dan Ibu perlu merancang berbagai macam kegiatan pembelajaran yang merangsang murid-murid kita bisa bereksplorasi, bisa mengekspresikan dirinya. Banyak cara Bapak dan Ibu ya, boleh pakai proyek, boleh pakai presentasi, boleh pakai kegiatan yang sesuai dengan minatnya tadi ya. Intinya murid-murid itu bisa mengeksplor dan mengekspresikan diri. Kemudian Bapak dan Ibu menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif. Bapak dan Ibu perlu eh, menggunakan berbagai macam metode dalam pembelajaran di kelas. Lalu membuat berbagai macam media pembelajaran ya yang tujuannya adalah murid-murid itu lebih paham dengan pembelajaran yang kita berikan. Di sini Bapak dan Ibu, yang terpenting adalah tentu saja kalau kita penggunaan metode dan media ini eh, mau mencoba Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu hal yang baru, ya pembelajaran yang baru, mungkin di dalam diklat ini selama 4 hari, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Silahkan dicoba Bapak dan Ibu. Kemudian boleh Bapak dan Ibu mengembangkan, ya. Kalau kita berbicara terkait Canva, mungkin kuisis atau kelas poin yang nanti 3 hari ke depan, ya, nanti akan disampaikan berbagai macam tips dan trik strategi menggunakan ketiga media itu, dan bisa jadi nanti di dalam diklat 3 hari ke depan Bapak dan Ibu menemukan cara baru yang mungkin akan disampaikan oleh pemateri atau muncul dari hasil diskusi bagaimana memanfaatkan media-media yang ada itu menjadi media yang lebih inovatif dan kreatif. Lalu, Bapak dan Ibu, untuk pengembangan kreativitas, itu kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Maksudnya adalah lingkungan belajar yang aman, yang nyaman buat siswa kita, kemudian
lingkungan yang menghargai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di murid-murid kita. Nah, kalau misalnya lingkungan belajarnya sudah aman, nyaman, kondusif, ya diharapkan nanti murid-murid kita itu bisa lebih kreatif, Bapak dan Ibu, ya. Saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, sekarang penerapan teknologi dalam pengajaran. Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal tadi media pembelajaran yang inovatif itu bisa menggunakan teknologi, bisa juga tidak. Ya. Nah, memang sekarang cenderung arahnya adalah penggunaan yang teknologi, Bapak dan Ibu. Maka perlu kita menggunakan teknologi dalam pengajaran. Walaupun demikian, tetap yang tidak menggunakan teknologi juga perlu, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu buat, silakan Bapak Ibu kembangkan media pembelajaran yang mungkin tidak menggunakan teknologi atau secara konvensional. Karena tentu saja ada unsur-unsur lain ya, misalnya butuh pengembangan motorik anak. Nah, itu kan bisa saja kita masih memanfaatkan media pembelajaran yang konvensional ya, yang tidak terkait dengan teknologi. Tetapi karena sekarang zamannya adalah perkembangan teknologi begitu pesat, apalagi munculnya AI dan sebagainya, lalu kita sebagai guru tentu saja perlu memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Tetapi Bapak dan Ibu, sekali lagi, ketika kita memanfaatkan teknologi dalam pengajaran Bapak dan Ibu, intinya adalah teknologi digunakan untuk membantu kita meningkatkan pemahaman murid-murid kita, bukan sekedar canggihnya teknologi, kerennya teknologi, tetapi tidak meningkatkan pemahaman dari murid-murid kita. Saya lanjut Bapak dan Ibu. Lalu eh, apa sih peran teknologi dalam transformasi pembelajaran saat ini? Ini tadi ada beberapa hal, tadi sudah saya sampaikan meningkatkan aksesibilitas, ya. Dengan adanya teknologi, maka sumber informasi itu menjadi begitu luas, akses-akses ke berbagai macam informasi itu menjadi lebih mudah karena adanya teknologi. Internet misalnya, kemudian smartphone ya, handphone gitu ya, telepon pintar itu aksesnya menjadi lebih mudah. Kemudian dengan penggunaan teknologi tadi mendorong pembelajaran yang mandiri. Ya, kenapa mandiri? Ya, karena bisa kita lakukan secara daring, secara online. Kemudian kita berikan medianya, siswa bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, sendiri-sendiri, boleh di sekolah, boleh di rumah, dan boleh di mana saja, tergantung kreativitas Bapak dan Ibu dalam membuat medianya. Lalu, dengan adanya teknologi, itu bisa mempersonalisasi pembelajaran. Iya, Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa kemampuan murid kita itu berbeda-beda, kemampuan awalnya, kemudian eh, tingkat kecepatan belajarnya juga berbeda-beda. Nah, dengan adanya teknologi, itu sangat memungkinkan terjadinya personalisasi pembelajaran. Contohnya, kalau misalnya Pak dan Ibu pernah pakai Duolingo ya, Duolingo itu kan aplikasi yang eh, untuk bahasa, ya. Itu kalau murid-murid kita pakai itu eh, muncul ya tahapan materinya itu muncul sesuai dengan kemampuan dari murid-murid kita. Jadi kalau misalnya levelnya masih belum lancar, misalnya masih masuk level 1, level 2 dan seterusnya. Jadi pembelajarannya terpersonalisasi tergantung pemahaman dan kemampuan dari murid-murid kita. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang apa saja sih oke. Yang ini mengembangkan keterampilan digital. Iya. Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Penggunaan teknologi itu eh, membantu murid-murid kita meningkatkan keterampilan secara digital karena kita sadar bahwa murid-murid kita itu nanti adalah orang-orang yang akan hidup di masa datang gitu ya. Orang-orang yang menjadi pemegang di masa yang akan datang. Artinya kita membekali mereka, bersama mereka dalam perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang. Lalu saya lanjut Bapak dan Ibu, jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran Bapak dan Ibu.
Yang pertama adalah kita bisa pakai e-learning ya. E-learning itu adalah apa ya? Pembelajaran secara online bisa kita menggunakan yang paling umum Google Classroom Bapak dan Ibu ya. Moodle, terus platform yang lain ya. Banyak sekali pengembang aplikasi, pengembang platform terkait pembelajaran secara online ya menggunakan e-learning. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran itu berarti berupa perangkat lunak ya, software dan sebagainya yang bisa menunjang pembelajaran. Nah, dari sekian banyak itu, nanti ada tiga, seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan Bapak Ibu pelajari di diklat ini. Ada Canva, ada Quizzes, ada Class Point gitu ya. Kemudian ada juga teknologi augmented reality dan virtual reality yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu kita juga bisa memanfaatkan proyektor. Nah, sekarang ada papan interaktif, smart board ya Bapak dan Ibu yang seperti TV itu, kemudian bisa touchscreen dan sebagainya. Dan saya lihat beberapa sekolah sudah menggunakan itu. Bahkan beberapa sekolah negeri ya, saya lihat di tempat teman-teman saya itu sudah menggunakan papan interaktif ini ya. Nah, saya tanya, kan itu harganya mahal ya, dari mana begitu ya? Oh, ini dapat bantuan Pak dari pemerintah. Wah, berarti luar biasa. Ternyata sekolah-sekolah negeri juga sekarang fasilitasnya sudah luar biasa. Banyak sekali bantuan yang datang. Nah, sekarang tinggal Bapak dan Ibu memanfaatkan bantuan-bantuan yang ada begitu ya. Papan interaktif itu lumayan ya, lumayan mahal itu harganya. Tetapi saya lihat beberapa sekolah punya begitu ya. Ketika saya tanya, oh ini bantuan dan sebagainya. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya ada fasilitas yang begitu canggih ya, yang begitu luar biasa bisa membantu pembelajaran,